Tahukah Anda ternyata Raden Ajeng Kartini pernah menjadi santri Kyai Soleh Darat, Demak? Kartini merupakan sosok yang fenomenal dan menginspirasi. Membaca kisahnya membuat kita terhenyak sekaligus miris. Sulit bagi kita yang hidup di era postmodern saat ini untuk memahami kegetiran yang beliau alami. Meskipun terlahir dari golongan bangsawan, namun sebagai seorang perempuan, ia menghadapi masyarakat dengan budaya feodalisme yang kuat. Bagaimana tidak? Dalam surat menyuratnya kepada sahabatnya, Stella Zihandelar, tokoh feminis, ia meluapkan semua kegalauannya, juga harapan-harapannya. Bagaimana seorang gadis Jawa aristokrat yang terkungkung oleh tradisi yang kuat. Maria Oving, istri seorang pegawai administrasi kolonial Hindia Belanda Jawa Tengah, bisa dibilang berjasa mengenalkan Kartini kepada jurnal Belanda, De Hollandse Leille. Lewat jurnal itu, Kartini berkenalan dengan sahabat penanya di Belanda, Stella Zihandelar. Terjalinnya komunikasi dengan Stella membuat pikiran Kartini seperti terlepas dari belenggu. Semua yang menyesakan dadanya kala itu ditumpahkan lewat puluhan surat yang dikirimkan untuk sahabatnya Stella. Perempuan yang punya nama lengkap Raden Ajeng Kartini berasal dari karangan priai yang sangat menganut kekuatan adat. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang bupati cerdas yang bertanggung jawab penuh atas sikap kritis dan kemampuan menulis Kartini. Kemampuan menulis dan membaca Kartini telah membuatnya mampu menjangkau lingkungan literasi yang cukup baik. Lambat laun pikiran Kartini kian terbuka. Ia semakin sadar akan tanggung jawab memajukan perempuan pribumi yang saat itu tidak memiliki akses menuntut ilmu ataupun mendapatkan penghidupan yang layak. Dalam suratnya kepada Stella Zihandelar yang bertanggal 6 November 1899, Raden Ajeng Kartini menulis, "Mengenai agamaku, Islam, aku harus menceritakan apa? Islam melarang umatnya mendiskusikan ajaran agamanya dengan umat lain. Lagi pula aku beragama Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku jika aku tidak mengerti dan tidak boleh memahaminya? Al-Quran terlalu suci, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun agar bisa dipahami setiap muslim. Di sini tidak ada yang mengerti bahasa Arab. Di sini orang belajar Al-Quran, tapi tidak memahami apa yang dibaca. Aku pikir adalah gila. Orang diajar membaca, tapi tidak diajar makna yang dibaca. Itu sama halnya engkau menyuruh aku menghafal bahasa Inggris, tapi tidak memberi artinya. Aku pikir tidak jadi orang saleh pun tidak apa-apa, asalkan jadi orang baik hati. Bukankah begitu, Stella?" Raden Ajeng Kartini melanjutkan curhatnya, tapi kali ini dalam suratnya tertanggal 15 Agustus 1902 yang dikirim ke Nyonya Abendanon. "Dan waktu itu aku tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak tahu apa yang perlu dan manfaatnya. Aku tidak mau lagi membaca Al-Quran, belajar menghafal perumpamaan-perumpamaan bahasa asing yang tidak aku mengerti artinya. Jangan-jangan guruku pun tidak mengerti artinya. Katakanlah kepada aku, apa artinya? Nanti aku akan mempelajari apa saja. Aku berdosa. Kitab ini terlalu suci sehingga kami tidak boleh mengerti apa artinya." Kalau kita membaca kisah-kisah Kartini yang diterbitkan oleh Nyonya Abendanon dari Belanda, terkesan Raden Ajeng Kartini ini seolah-olah sudah menjauhi agama atau sekuler dan sebagai penganut feminisme. Padahal sejatinya kalau kita memperhatikan suratnya secara seksama kepada Stella, kepada Nyonya Abendanon, yang diungkapkan Kartini ini bukanlah kebencian atau bahasa sekarangnya haters terhadap Islam. Justru yang disampaikan Kartini adalah sebagai bentuk otokritik. Dia sebagai umat Islam agak kesulitan atau dipersulit mempelajari agamanya sendiri.
Ya sebagaimana kita tahu pada masa Belanda memang penerjemahan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa itu kan memang dipersulit. Kalau kita perhatikan di tahun-tahun sebelumnya, tahun 1800-an itu kan banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan yang dipelopori oleh kaum agama, seperti pemberontakan Imam Bonjol, kemudian petani Banten, pemberontakan Cimareme, kemudian pemberontakan yang terjadi di Jawa Barat. Itu semua kan dipelopori oleh kaum ulama. Dan kaum ulama ini menggunakan pisau analisis agama, menggunakan pisau analisis yang tertuang dalam Al-Quran dalam melihat situasi pada masa itu yang ditindas oleh penjajah. Sehingga penjajah pun, Belanda juga wanti-wanti dan waspada dengan umat Islam ini. Dan itu berlangsung terus sampai era Kartini. Jadi kita bisa memahami konteks ya, kenapa pada waktu itu umat Islam direkayasa sedemikian rupa oleh pemerintah Belanda. Jadi sebetulnya Kartini ini adalah tipikal orang yang rasional, mempertanyakan kenapa kok praktek keberagamaan umat Islam kok sebegitu konservatifnya, sehingga untuk memahami ajarannya sendiri itu sulit sekali. Nah, itu sebenarnya semangat yang disampaikan Kartini. Jadi kita melihat Kartini ini ada semacam rasa haus ya untuk mempelajari Islam sebetulnya. Mempelajari Islam, kemudian mempertanyakan, menganalisa keadaan kenapa juga kaum perempuan tidak diberikan kesempatan sebagaimana kaum laki-laki. Terjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki mengenai hak ya untuk memperoleh pendidikan. Jadi kita melihat semangatnya di situ. Bukan semangat Kartini ini adalah sekuler segala macam ya, bukan itu yang kita harus pahami. Tapi konteks pada waktu itu kita bisa melihat dari surat-suratnya ada semacam kehausan ilmu ya dari Raden Ajeng Kartini untuk mempelajari Islam. Dan itu ditemukan ketika dia bertemu dengan seorang ulama besar dari Semarang, namanya Ki Soleh Darat ya, Kiai Haji Soleh Darat As-Samarani. Di situ dia kemudian seakan-akan terjawab semuanya ya, terjawab sudah kehausan ilmunya ketika dalam suatu pengajian di kediaman pamannya, karena paman Kartini ini adalah Bupati Demak, Raden Aryo Hadiningrat. Dan pada waktu pengajian itu ulama yang menyampaikan pengajiannya adalah Kiai Haji Soleh Darat, menyampaikan tafsir surat Al-Fatihah. Betapa terkejutnya Kartini. Kartini tertegun, merasa hatinya terpuaskan, terjawab ya dengan penjelasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Soleh Darat. Ini luar biasa sekali, sehingga Kartini meminta agar bisa ketemu lagi dengan Kiai Soleh Darat. Bahkan Kartini meminta terus-menerus ya supaya bisa ngaji kepada Kiai Soleh Darat. Dan ini juga pertemuan tersebut kemudian berdialog ya antara Kiai Soleh Darat dengan Kartini, sehingga ini menginspirasi Kiai Soleh Darat untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa menggunakan Arab Pegon. Ini kan luar biasa sekali ya sebetulnya. Pertemuan dua orang, yang satu rasionalis, yang satu juga ulama yang begitu menguasai ilmu pengetahuan tentang tafsir, bertemu kemudian akhirnya memiliki pemikiran yang luar biasa, menginspirasi, sehingga terjadi sebuah, bagi Kartini sendiri adalah transformasi spiritual. Bagi Kiai Haji Soleh Darat juga memiliki penyegaran kembali ya untuk berusaha ya melakukan penerjemahan besar-besaran terhadap Al-Quran. Namun sayangnya penerjemahan itu hanya bisa disampaikan, dilakukan sampai surat Ibrahim, karena Kiai Soleh Darat keburu meninggal. Dan luar biasanya hasil terjemahannya itu kemudian diberikan kepada Kartini ketika Kartini menikah dengan seorang pejabat ya, dinikahkan tepatnya dinikahkan karena pada waktu itu perempuan ya dipingit, tidak bisa mengelak. Dia dinikahkan ayahnya dengan Bupati Rembang yang sudah punya istri lebih dari satu. Nah, disitulah kita semangat melihat ya konteks dari Raden Ajeng Kartini. Luar biasa sebetulnya, luar biasa sekali, menginspirasi. Karena memang kondisi waktu itu sehingga Raden Ajeng Kartini tidak melanjutkan kembali transformasi spiritualnya. Tapi dari sini kita bisa melihat konteks. Jadi ada semacam kehausan dari Raden Ajeng Kartini untuk ilmu. Demikianlah sekilas mengenai pemikiran-pemikiran Raden Ajeng Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya.
Semoga kita semua sebagai generasi muda bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa sejarah yang terjadi dan bisa semakin bijaksana, semakin arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Sekian, terima kasih.